Teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas bab air. Bab air ini sengaja dimasukkan ke dalam pembahasan fikih, yaitu dikarenakan air adalah sebagai alat utama dalam bersuci. Dan bersuci ini adalah sebagai syarat sahnya sholat kita. Hal ini menunjukkan tentang pentingnya bab air, di mana wudhu kita tidak akan sah, dan sholat kita pun akan sia-sia jika salah dalam menggunakan air. Pada dasarnya, hanya ada satu jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu air mutlak. Air mutlak ini dikenal juga dengan air tohur, air tohir mutahhir, atau air suci yang dapat mensucikan. Ia adalah air yang berasal dari langit atau bumi yang masih pada sifat asli penciptaannya, seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan air mata air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami menurunkan dari langit air yang amat suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut itu suci dan halal bangkainya. Air mutlak adalah satu-satunya jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Namun, status hukum air mutlak ini dapat berubah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, yaitu jika air mutlak bercampur dengan benda yang suci. Dan yang kedua, jika air mutlak bercampur dengan benda yang najis. Adapun, jika air mutlak bercampur dengan benda yang suci, maka ada dua kondisinya. Yang pertama yaitu, benda suci itu merubah sifat air mutlak, baik warna, rasa, ataupun aroma, hingga merubah namanya dan tidak lagi disebut air mutlak. Seperti contohnya air kopi, air teh, air sabun, dan yang sejenisnya. Air ini dinamakan dengan air mutaghayyir, atau dalam istilah lainnya dikenal juga dengan air tohir, atau air tohir ghair mutahhir, atau air suci namun tidak dapat mensucikan. Hukum menggunakan air ini adalah tidak sah apabila untuk bersuci. Adapun kondisi yang kedua yaitu, tatkala benda suci tersebut merubah sifat air mutlak, baik warna, rasa, ataupun aroma, namun ia tidak sampai merubah namanya dan masih disebut sebagai air mutlak, seperti air laut yang asin, air sungai yang coklat, atau air sumur yang berbau tanah. Semua air itu tetap dikategorikan sebagai air mutlak dan hukumnya adalah sah digunakan untuk bersuci. Yang kedua, jika air mutlak bercampur dengan benda yang najis, hingga benda najis tersebut merubah salah satu dari tiga sifat air mutlak, baik baunya, rasanya, ataupun warnanya, maka air tersebut dinamakan air mutanajjis dan hukumnya adalah tidak sah digunakan untuk bersuci. Selanjutnya, ada dua macam air yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama yaitu air musta'mal, yang kedua yaitu air musyammas. Adapun air musta'mal, ia adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan najis ataupun hadas. Pendapat yang terkuat, air musta'mal adalah sah digunakan untuk bersuci, selama masih dapat disebut sebagai air mutlak. Hal ini berdasarkan hadis dari Rabi binti Muawwidh radhiyallahu anha mengenai sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kepalanya dengan sisa air yang ada di tangannya. Yang kedua, air musyammas. Ia adalah air mutlak yang berada pada wadah logam yang dijemur di bawah terik matahari sehingga menjadi panas. Pendapat yang terkuat, air musyammas adalah sah digunakan untuk bersuci. Hal ini disebabkan karena dalil-dalil mengenai air musyammas adalah dhaif berdasarkan kesepakatan ahli hadis. Hal ini sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah dan juga dalam kitab Al-Majmu'.